Sakamoto. Oh ya? Sakamoto Taro. Dibuka dengan memperlihatkan pertarungan yang sangat epik. Satu orang saja dengan mudahnya menghabisi banyak musuh yang dihadapinya. Dan satu orang ini adalah peran utama di anime ini yang bernama Sakamoto Taro. Dia pembunuh bayaran legendaris. Bukan cuma itu saja, dia juga ditakuti oleh semua geng, tapi juga dikagumi oleh semua pembunuh bayaran. Tapi di suatu hari, saat Sakamoto belanja di minimarket, dia langsung jatuh cinta dengan kasir di toko itu. Akhirnya, Sakamoto memilih pensiun dari pembunuh bayaran dan menikah dan lalu mempunyai anak. Dan sampai Sakamoto menjadi gemuk, lalu Sakamoto hidup sebagai layaknya manusia normal. Hidup bahagia dengan keluarga kecilnya di toko minimarket, karena itu juga tempat tinggalnya. Selang beberapa waktu, pembunuh bayaran lain sudah menemukan lokasi keberadaan Sakamoto. Sakamoto yang menjaga tokonya, terlihat anak kecil yang sering main di toko itu dan bermain di depan pintu. Dan saat pengunjung akan masuk, anak kecil itu tak sengaja menumpahkan tinta yang berada di tasnya ke celana pengunjung. Dan itu sampai membuat pengunjung marah, bahkan akan menghajar anak itu. Namun untung saja Sakamoto menahannya. Tapi itu membuat pikiran Sakamoto yang membawa pen akan membunuh pengunjung itu. Dan seketika orang yang berada di luar tadi sudah masuk ke dalam toko dan langsung menebak apa yang dipikirkan Sakamoto saat menahan pengunjung tadi. Dan ternyata orang itu dulu adalah bawahan Sakamoto yang bernama Es Persin. Sakamoto yang melihat Shin langsung berpikir akan menghajar Shin. Dan karena Shin tahu pikiran Sakamoto, dia pun sampai panik. Bahkan sampai mengingatkan Sakamoto bila Shin adalah bawahannya dulu. Seketika Shin sudah diajak Sakamoto duduk di bangku teras. Dari situ Shin lalu mengajak Sakamoto untuk kembali seperti dulu. Karena dulu Sakamoto dijuluki pembunuh legendaris dan ditakuti semua geng. Dan Shin pun sampai heran kenapa Sakamoto menjadi begitu. Shin pun lalu akan merokok. Namun seketika rokok Shin sudah terbagi menjadi dua. Dan itu yang melakukan adalah Sakamoto. Dan menunjukkan ke Shin bila di situ dilarang merokok. Dan itu pun sampai membuat Shin plonga-plongok. Walaupun Sakamoto gemuk, dia masih cepat sekali. Tiba-tiba seseorang menyapa Sakamoto. Dia meminta bantuan ke Sakamoto. Seketika Sakamoto dan Shin sudah diajak ke rumah bapak itu. Dan ternyata bapak itu menyuruh Sakamoto untuk memotong ranting pohon di depan rumahnya. Sakamoto pun lalu melakukannya. Selesai itu, seorang ibu meminta ke Sakamoto untuk menyuapi anaknya yang tidak nafsu makan. Sakamoto pun juga lalu melakukannya. Selesai itu lagi, Sakamoto menghibur anak kecil yang menangis. Setelah selesai apa yang dilakukan Sakamoto, Shin pun sampai kesal. Karena pemahaman Shin, Sakamoto sangat konyol sekali. Karena sudah menjadi penyuruh di kota itu. Shin pun lalu berpamitan pergi. Saat sudah berada di mobil, Shin masih memikirkan Sakamoto. Setelah terakhir Shin melihat Sakamoto 5 tahun lalu, sekarang Sakamoto sangat santai.
Namun menurut Shin, Sakamoto masih keren. Walaupun gemuk, masih punya aura yang dikagumi oleh Shin. Tiba-tiba Shin lalu mendapatkan telepon dari bosnya. Dan ternyata bos itu juga bos Sakamoto dulu. Dan bos itu meminta ke Shin untuk mengajak kembali Sakamoto. Bila tidak bisa, dibunuh saja. Karena Sakamoto sudah melanggar aturan di gengnya. Bila ada yang menghilang dari geng itu, harus menghilang dari bumi. Dari situ Shin menjadi bingung. Dia pun lalu pulang ke rumah untuk membersihkan badannya. Namun masih saja kepikiran dengan Sakamoto. Dan kembali mengingat saat Shin bersama Sakamoto saat misinya dulu. Tapi karena bosnya, Shin pun masih bingung apakah harus membunuh Sakamoto. Tapi karena bosnya mungkin akan mengirim orang untuk membunuh Sakamoto. Dan bila itu terjadi, Shin tidak rela bila orang lain yang akan membunuh Sakamoto. Dari situ, Shin lalu akan memberanikan dirinya untuk yang melakukannya. Setelah pagi, Shin kembali menemui Sakamoto. Mengatakan bila Shin akan pergi dari kota. Dan mengucapkan selamat tinggal untuk Sakamoto. Dan itu dengan Shin mengarahkan tembakannya ke Sakamoto. Namun peluru itu dihalau saja dengan permen batuk halus yang dimakan oleh Sakamoto. Dari situ Sakamoto lalu sembunyi. Shin pun lalu mencarinya. Dengan Shin terus mencari Sakamoto, akhirnya dengan mudah Shin dibuat tak sadarkan diri oleh Sakamoto. Sadar-sadar Shin sudah diobati lukanya. Dan lalu diajak makan bersama oleh keluarga Sakamoto. Ketika Shin akan memakan, mengira makanan itu ada racunnya. Tapi karena Shin sudah berlatih menahan racun. Dan setelah Shin memakan, ternyata itu enak sekali. Shin pun sampai bingung tentang perasaan yang dirasakan. Karena dari dulu Shin belum merasakan perasaan kehangatan di keluarga kecil seperti itu. Dari situ, Shin baru mengerti kenapa Sakamoto keluar. Itu berarti Sakamoto hanya ingin melindungi keluarga kecilnya. Setelah selesai makan, Shin lalu akan pulang. Itu pun juga diantarkan oleh Sakamoto sampai di depan pintu toko. Dari situ, Shin juga berterima kasih tentang makanannya. Sakamoto hanya menunjukkan tulisan yang berada di pintu tokonya. Shin pun lalu berjalan pergi. Dan ternyata Shin menuju ke markas gengnya, menemui bosnya dan gengnya. Dari situ Shin lalu memohon ke bosnya agar membiarkan Sakamoto hidup. Itu pun hanya ditertawakan saja. Karena menurut bosnya, Sakamoto melanggar aturan di dunianya dan meninggalkan tanggung jawabnya, jadi harus disingkirkan. Dari situ, Shin lalu meminta ke bosnya untuk Shin yang menggantikan Sakamoto. Shin yang akan mati dan membiarkan Sakamoto untuk hidup. Bosnya pun setuju, namun itu hanya omong kosong. Karena Shin bisa membaca pikiran dan mengerti, bos dan gengnya tidak mungkin akan membiarkan Sakamoto hidup. Dari situ, pertarungan pun akan terjadi. Shin akan melawan bosnya dan gengnya. Dan di sisi lain, Sakamoto mendengar percakapan Shin dan bosnya. Seketika, Sakamoto lalu membuka ruang rahasianya, yaitu berisikan semua senjata. Sakamoto lalu mengambil satu senjatanya saja. Kembali ke Shin. Shin yang berada di markas sudah bertarung dengan para gengnya. Dan Shin pun dapat menghabisi beberapa orang dari gengnya dengan peluru yang dia punya.
Namun dengan magasin terakhir Shin dan lalu menyerang kembali, Shin terkena tembakan di bagian kaki. Akhirnya Shin dibuat terpojok dengan 3 orang yang mengarahkan pistol ke kepala Shin. Namun seketika Sakamoto sudah berada di situ dan lalu menjatuhkan 3 orang yang berada di depan Shin. Akhirnya Sakamoto menghabisi gengnya dan bosnya. Dan ini sedikit Shin dari kehebatan Sakamoto. Setelah Sakamoto menghabisi semua gengnya dan bosnya, Sakamoto lalu mendekat ke Shin dan memberitahu kenapa Sakamoto tahu bila Shin menuju ke markasnya. Ternyata Sakamoto memasang alat pelacak di pistol Shin, dan itu yang memasang Sakamoto saat membuat Shin pingsan di toko saat itu. Sakamoto-san. Shin pun lalu berpamitan ke Sakamoto akan meninggalkan kota. Dengan Shin terus berbicara, Sakamoto lalu melemparkan celemek yang bertuliskan nama Shin dan mengatakan 800 yen per jam dan lembur akan ditambah. Seketika Shin sudah berada di toko minimarket Sakamoto. Dia pun dengan senangnya dan semangat bekerja di toko itu. Keseharian Shin kini sudah dilalui dengan bekerja di toko Sakamoto. Sembari menunggu pengunjung di depan Sakamoto, Shin pun mengingat kembali saat Sakamoto menyelamatkan dirinya kemarin. Menurut Shin, walaupun Sakamoto pensiun, pertarungan jarak dekat Sakamoto itu masih keren sekali. Dan Shin bahkan menganggap Sakamoto pembunuh dengan 1 serangan. Istri Sakamoto yang bernama Aoi Sakamoto mendengar cerita dari Shin seketika lalu menanyakan apakah Sakamoto akan kembali menjadi pembunuh. Sakamoto pun sampai gugup. Dari situ Aoi mengingatkan Sakamoto kembali bila Sakamoto melanggar aturan keluarganya, Aoi akan mengajukan cerai. Panik nggak tuh? Shin yang penasaran dan menanyakan aturan keluarga Sakamoto itu membuat Sakamoto sampai memikirkan menghabisi Shin. Shin pun sampai panik. Lalu Sakamoto meminta ke Shin untuk diam saja. Setelah beberapa saat, Shin diajak Sakamoto untuk belanja. Namun Sakamoto malah membeli bakpao babi surga untuk Hana dan Aoi. Setelah selesai membeli bakpao dan berjalan kembali, tiba-tiba wanita dari atas ruko terjun menimpa Sakamoto. Namun untung saja Sakamoto tidak kenapa-napa dan malahan melihat bakpaonya yang sudah hancur. Shin pun lalu mengambilnya, mengira bisa dibersihkan. Namun itu tidak bisa. Dan seketika sekelompok orang bersenjata datang dan akan menangkap wanita itu. Dan wanita itu bernama Lusauta, gadis misterius. Namun Sakamoto masih saja memikirkan bakpaonya yang sudah hancur itu. Karena yang ditakutkan Sakamoto bila membawa bakpao itu pulang ke rumah, mungkin Hana akan menangis. Dan sekelompok orang itu sudah menyerang Lusautang untuk menangkapnya. Namun walaupun wanita, Lusautang bisa ahli taiji dan bisa menghadapi sekelompok orang itu. Namun seketika Sautang berhasil ditahan dari belakang dan 1 orang lain akan melukai kakinya dengan pisau. Dan ketika diarahkan, untung saja Sakamoto menahannya dan langsung menghajar orang itu. Dan Shin dari belakang juga lalu menghajar pria yang menahan Lusautang menggunakan kotak amal itu. Akhirnya Lusautang berhasil lepas. Dia pun juga lalu menghajar sekelompok orang itu yang tersisa.
Akhirnya mereka berhasil mengalahkan sekelompok orang itu. Namun tiba-tiba lagi, geng dari kelompok itu masih ada yang datang. Akhirnya Sakamoto lalu menggendong Lu Shaotang dan berlari pergi. Dan Shin pun juga mengikuti. Selang beberapa waktu, sekelompok orang yang dikalahkan oleh Lu Shaotang, Sakamoto dan Shin tadi sudah kembali ke markasnya dan melapor kepada bosnya bila Lu Shaotang berhasil kabur dengan dibantu 2 orang. Dan ini adalah bosnya yang bernama Seo. Seo pun lalu marah dengan anak buahnya karena Seo sudah membunuh seluruh klan Shaotang dan melacaknya. Dan bila Shaotang menghilang akan sia-sia. Tiba-tiba anak buah Seo yang melapor itu sudah dihabisi oleh seseorang yang terkuat di kelompok itu. Dan yang melakukan itu adalah Bajo. Dan kakak Bajo yang bernama Sonli juga mendekat ke situ. Seo yang melihat kedatangan adik kakak itu, Bajo dan Sonli, Seo pun lalu memberitahu ke mereka berdua bila yang dibutuhkan adalah kunci yang dibawa Shaotang. Dan bila berhasil mendapatkan kunci itu, Seo dan kelompoknya bisa menguasai seluruh pasar gelap. Seo pun lalu menyuruh mereka berdua untuk mencari Shaotang. Mereka berdua pun menuruti saja. Dan di sisi lain, Shaotang yang masih berlari dan diikuti oleh Sakamoto dan Shin, Lu Shaotang lalu memberitahu ke mereka berdua bila Lu Shaotang adalah anak dari keluarga mafia. Dan sekelompok orang tadi hanya mengincar kunci yang dibuat kalung oleh Lu Shaotang. Dengan Shaotang memberitahu itu, Shin malah menyuruh untuk membuangnya saja. Karena menurut Shin, kunci itu tidak sepadan dengan nyawa Shaotang. Mendengar itu, Shaotang malah menjadi marah. Dan lalu kembali memberitahu bila kunci itu adalah kunci gudang rahasia klan Shaotang. Dan Shaotang dipercaya oleh orang tuanya untuk menjaga kunci itu. Dan orang tua Lu Shaotang mati hanya untuk melindungi kunci itu. Shaotang, sakini nigero. Selesai memberitahu itu, Lu Shaotang lalu akan pergi. Tapi sebelum pergi, Sakamoto menanyakan ke Shaotang apakah Shaotang bisa membuat bakpao babi yang otentik. Shaotang menjawab mungkin bisa, karena dulu pernah diajari oleh ayahnya. Dari situ, Sakamoto akan membantu dan menyelamatkan Shaotang. Tapi setelah itu, Shaotang harus membuatkan bakpao babi. Dengan mereka mengobrol, tiba-tiba Sakamoto dibuat melayang oleh Bajo. Dan Sonhi juga datang ke situ. Shin yang melihat mereka berdua lalu menanyakan ke Shaotang. Shaotang lalu memberitahu bila dia adalah pembunuh kembar, Sonhi dan Bajo. Dengan harga yang sangat mahal dan tidak pernah gagal. Dan mereka pembunuh berantai yang senang membunuh orang. Dan hobinya membuat sketsa kepala korban mereka. Seketika Shin lalu menyerang Sonhi. Namun pukulan itu hanya ditahan biasa. Dengan gayanya, Sonhi lalu merendahkan Shin dengan perkataannya. Apakah Shin marah karena mereka sudah membunuh teman Shin? Mendengar itu, Shin lalu mengingatkan, apakah mungkin mereka sudah membunuh temannya? Shin pun lalu menjauh dari Sonli dan lalu memberitahu kembali bila hanya pembunuh kuno saja yang tidak mengenal taruh Sakamoto. Dan Bajo pun lalu menyerang Shaotang dengan pedangnya. Namun seketika serangan Bajo itu digagalkan oleh Sakamoto. Dan pukulan Sakamoto itu sampai membuat lantai itu runtuh. Akhirnya mereka ikut terjun ke lantai bawahnya di ruangan yang tertutup dan berisikan alat untuk memasak. Namun Bajo pun masih bisa berdiri. Dari situ, perbincangan kembali terjadi. Sonli lalu meminta kunci yang Shaotang bawa. Namun, Shaotang tidak akan mengasih, karena itu adalah tinggalan orang tuanya. Bahkan, nyawa pun taruhannya. Sonli mendengar perkataan Shaotang.
dia pun lalu memberitahu bahwa itu sama dengan perkataan orang tua Sauta saat Sonli mencincangnya dahulu. Mendengar itu, Sautang semakin marah dan lalu akan menyerang Sonli. Namun Sautang ditahan oleh Sakamoto dan dilemparkan ke belakang. Setelah itu, Sonli lalu melemparkan kunai ke arah Sautang. Namun itu hanya ditangkap biasa oleh Sakamoto. Sautang yang melihat tangan Sakamoto terluka akibat kunai itu, Sautang lalu menanyakan kenapa Sakamoto membahayakan dirinya untuk menolong Sautang. Mendengar itu, Sakamoto kembali mengingat perjanjian antara Sakamoto dan Aoi. Pada suatu hari, saat Sakamoto menemui Aoi, memberi hadiah, dan terlihat Sakamoto terluka akibat pekerjaannya, maksudnya membunuh, Aoi lalu marah dan tidak bisa menerima hadiah dari pekerjaan itu. Dari situ, Aoi tidak mau bersama lagi dengan Sakamoto bila Sakamoto tidak merubah caranya. Karena itu berada di rooftop gedung, Aoi pun lalu meloncat saja dari gedung itu. Seketika, Sakamoto lalu mengejarnya dan lalu memeluknya. Dan karena di bawah gedung itu tumpukan salju, akhirnya mereka berdua tidak apa-apa. Dari situ, Aoi lalu mengingatkan ke Sakamoto, bila Aoi mati, Sakamoto pasti akan merindukan Aoi. Jadi, perasaan yang membuat ingin menyelamatkan itu hanya karena cinta. Dari situ, Aoi membuat aturan untuk Sakamoto tidak membunuh lagi. Dan untuk menebus semua orang yang sudah dibunuh oleh Sakamoto. Mulai saat itu, Aoi meminta ke Sakamoto untuk menghabiskan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain. Selesai mengingat itu, Shin pun sampai sedih. Karena dia bisa membaca pikiran. Dan akhirnya Shin sudah tahu tentang aturan keluarga Sakamoto. Keren gak sih Pri bisa membaca pikiran? Dan setelah itu Sonli dan Baco lalu menyerang Sakamoto. Dan ini sedikit scene dari pertarungannya. Namun berbagai jurus dan teknik si kembar menyerang Sakamoto itu tidak membuat terluka Sakamoto sedikit pun. Dan saat si kembar mengeluarkan teknik terakhirnya, yaitu tebasan neraka, sebelum itu terjadi, Sakamoto lalu mengakhirinya satu persatu. Baco dihantam dengan panci besar. Dan serangan Sonli dihentikan dengan teflon tebal. Sonli pun sampai heran, siapa sebenarnya yang dia hadapi. Sonli pun lalu berlari ke arah Sautang, namun digagalkan oleh Shin. Dan setelah Sonli terkapar, Sakamoto lalu menghantam Sonli dengan kulkas. Akhirnya mereka berdua dapat meringkus si kembar itu. Dan setelah beberapa saat, Seo yang masih menunggu kunci untuk membuka berangkas yang ada di hadapannya. Dan tiba-tiba Seo mendapatkan paket. Dan ternyata itu adalah si kembar. Dan kang paketnya adalah Sakamoto dan Shin. Seo yang langsung kesal. Seketika, Sautang dari belakang lalu membuat Seo menyesali perbuatannya. Akhirnya, Seo dibuat bentol-bentol oleh Sautang. Shin yang akan ikutan mengajar Seo, dia pun dihentikan oleh pikiran Sakamoto yang menghajar Shin. Dan akhirnya, Sautang dapat membuka berangkas besar yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan setelah dibuka, ternyata isinya harta karun semua. Mereka pun lalu masuk ke dalam. Dan yang membuat lucu, hanya ini Bri. Dan yang paling mengesankan untuk Sautang peninggalan orang tuanya, yaitu minuman terbaik di muka bumi. Akhirnya Sautang mengajak mereka berdua untuk minum bersama. Dengan mereka akan meminum bersama, Sakamoto masih membawa bakpaunya,
yang hancur tadi untuk dia makan. 北中華街でマフィアの構成員によるものと思われる。 Dan setelah beberapa saat, Sakamoto dan Shin sudah kembali ke tokonya. Dan ternyata Saotang juga sudah diajak untuk bekerja dengan Sakamoto, yaitu membuat bakpao otentik di tokonya. Dan di sisi lain, seseorang sudah merencanakan sesuatu untuk menangkap Sakamoto dan Shin. Dan bila ada yang bisa menangkap Sakamoto, dibayar dengan harga 1 miliar yen. Pada keesokan hari, terlihat Lu Saotang datang ke toko Sakamoto. Karena itu adalah hari pertama bagi Saotang bekerja di toko Sakamoto. Shin yang sudah bekerja melihat Saotang datang terlambat. Shin pun lalu ngomel-ngomel. Setelah itu, Saotang lalu bekerja membantu Shin menata barang dagangannya. Namun itu membuat Shin kesal karena Saotang menata sangat acak-acakan. Shin lalu mengira pasti Saotang belum pernah bekerja. Namun Saotang masih ngeyel dan memberitahu bila dirinya pernah bekerja membantu ayahnya, yaitu menggali lubang untuk mengubur karung yang Saotang tidak tahu isinya. Dengan kesalnya, Shin lalu mengatakan ke Sakamoto untuk Sakamoto memecat Lu Saotang karena menurut Shin, Saotang telah menghancurkan suasana yang damai. Namun Sakamoto terlihat berbeda dan meminta ke Shin untuk jangan katakan hal yang buruk. Dan Saotang harus meminta maaf ke Shin bila Saotang datang terlambat. Lalu Sakamoto menyuruh ke mereka berdua untuk kembali bekerja. Namun Sakamoto yang terlihat berbeda itu membuat Shin heran. Tidak seperti biasanya Sakamoto berbicara sebanyak itu. Dan tiba-tiba datang seseorang yang sama persis seperti Sakamoto. Oh ya? Dia yang datang pun lalu duduk ke kursi kasir dan lalu membaca koran. Dan seketika Sakamoto pertama lalu menghajar Sakamoto yang datang. Dan ternyata Sakamoto yang pertama itu adalah Nagumo, teman Sakamoto. Shin yang melihat Nagumo bisa menyerupai Sakamoto, dia pun sampai heran. Bagaimana bisa dia melakukannya? Bahkan Shin tidak bisa membaca pikirannya. Nagumo pun lalu tertawa saja karena Shin dan Saotang bisa terkena tipu. Dari situ, Nagumo lalu dibuat benjol saja oleh mereka berdua. Dan karena Shin penasaran, lalu menanyakan ke Sakamoto, siapa sebenarnya Nagumo? Nagumo lalu memberitahu bila dia adalah teman Sakamoto yang bekerja di supermarket seberang jalan. Dan umurnya 18 tahun. Saotang pun masih penasaran, padahal supermarket seberang jalan tidak ada. Karena itu bohong, Sakamoto memberitahu bila dia adalah pembunuh bayaran dan waktu mulainya berdekatan dengan Sakamoto dan umurnya 27 tahun. Shin dan Saotang yang sadar Nagumo berbohong, mereka pun lalu kembali membuat benjolan lagi di kepalanya dan lalu mengikat Nagumo di bangku. Dan setelah beberapa saat, Nagumo lalu memberitahu ke Sakamoto bila kepala Sakamoto saat itu sudah dimulai dibanderol dengan harga 1 miliar yen. Dan itu adalah keputusan dari GII dan akan diunggah besok. Dan beberapa orang sudah tahu rumor itu bila pembunuh legendaris mulai beraksi. Dan tiba-tiba Kang paket pizza datang mengantarkan pizza. Namun dia juga pembunuh bayaran yang mengincar Sakamoto. Dan seketika dia pun lalu mengancam Sakamoto untuk menyerahkan dirinya dengan mengarahkan alat potongan pizza ke Nagumo. Sakamoto pun hanya diam saja sembari memakan pizza. Dan seketika Nagumo sudah merubah posisinya dan lalu memiting leher Kang pizza itu sampai pingsan. Dan dengan begitu, Nagumo bisa meyakinkan mereka bila yang dia ucapkan itu memang benar. Nagumo lalu berjalan akan pergi.
Tapi sebelum pergi, Sakamoto menanyakan siapa yang diuntungkan untuk kematian Sakamoto. Namun Nagumo juga belum tahu. Tapi mungkin hanya karena kemarin saat Sakamoto menghabisi sekelompok danis itu. Nagumo lalu pergi saja dan tak lupa membawa kang paket tadi. Shin yang mengejarnya pun sampai heran karena Nagumo sudah menghilang dari jalan itu. Keren juga ya Bre Nagumo. Dan setelah Sakamoto menoleh ke kotak pizza itu lalu teralihkan ke monitor layar yang ditonton oleh banyak orang. Dan mereka semua berencana akan menghabisi Sakamoto. Namun sebagian dari mereka masih meremehkan Sakamoto. Bila hanya untuk menangkap gendut itu pasti mudah. Namun ketua dari kelompok itu juga menyadari bila Sakamoto tidak bisa diremehkan karena harus mengakali dalam segala hal, waktu, tempat, dan semuanya. Dan bila tidak hati-hati, Sakamoto bisa mengembalikan keadaan. Dengan mereka terus membicarakan Sakamoto yang menyadari kamera di kotak pizza itu, Sakamoto lalu mengatakan bila mereka terus menguntit Sakamoto akan memberikan neraka bagi mereka. Sakamoto pun lalu menembak kamera itu saja. Beralih ke Sakamoto dan Shin sudah santai di bangku teras toko. Dari situ, Shin mulai membicarakan yang dikatakan Nagumo. Bila itu benar, mungkin anggota Kang Pizza akan terus menyerang. Jadi, apa yang harus dilakukan? Karena Shin menanyakan itu, Sakamoto lalu meminta ke Shin untuk jangan mengkhawatirkan. Dan lebih baik diam saja dulu, karena belum tahu siapa musuhnya. Dan lalu Hana dan Aoi mendekat ke Sakamoto. Dan ternyata kemarin Sakamoto sudah berjanji ke Hana bila mereka akan liburan keluarga. Setelah beberapa saat mereka sudah tiba di tempat wahana bermain. Dan mereka sudah mencoba wahana perahu ayun. Selesai itu, Hana dan Aoi senang sekali. Dan Hana juga memberitahu ke Sauta bila Hana nanti juga ingin menonton Sugar Bunny. Mereka pun lalu berjalan kembali. Tapi dengan begitu, Shin masih mengingat perkataan Nagumo. Maka dari itu, pasti Sakamoto sedang diincar oleh banyak orang. Jadi, Shin meminta ke Sauta untuk hati-hati dan menjaga keluarga Sakamoto agar aman. Dan untungnya, walaupun banyak orang di sekitar itu, Shin masih bisa menghandle. Karena Shin bisa membaca pikiran dalam radius 30 meter. Wih, ngeri juga ya Bre. Dan seketika Shin menemukan musuh di arah jam 2. Shin pun lalu melapor ke Sakamoto dengan alat yang sudah dia pakai. Dan musuhnya menyamar sebagai tukang pembersih. Dan setelah dekat ke Sakamoto, dia pun lalu menyerang Sakamoto. Namun tanpa melihat, Sakamoto pun bisa membuat dia lemah. Shin dan Saokang pun lalu memasukkan ke kotak sampahnya dan lalu dibawa pergi. Akhirnya musuh sudah diamankan ke hutan yang dekat di wahana itu. Dan kejadian itu sudah diawasi oleh orang ini. Karena belum tahu namanya, kita panggil Jabrik dulu ya Bre. Dan dia juga mengincar Sakamoto. Dan dia juga tahu bila Shin sangat merepotkan karena bisa membaca pikiran. Namun itu bisa diselesaikan bila Jabrik tidak memberi kesak. Pasti juga tidak bisa dibaca. Setelah beberapa saat, keluarga Sakamoto sudah mencoba permainan rolling coaster. Dan terlihat Jabrik juga ikut dalam satu kereta itu. Rolling coaster pun sudah akan berjalan. Shin dan Saotang yang berada di bangku belakang masih terus hati-hati. Namun Saotang menyadari bila Jabrik dari tadi terlihat mencurigakan. Jabrik yang mendengar pembicaraan Saotang, seketika Jabrik memberi kesan.
Akhirnya Shin dapat membaca pikirannya. Shin pun lalu memberitahu ke Sakamoto bila musuh ada di kereta itu. Setelah rolling coaster berjalan, Jabrik pun dengan pistolnya lalu menembak Sakamoto. Namun Sakamoto mengarahkan pelurunya ke kacamatanya karena kacamatanya itu anti peluru. Gilanya, Shin lalu melepaskan penahan bangkunya dengan pistolnya dan lalu keluar dari kereta itu. Dengan Shin terbang begitu menunggu kereta, dia lalu menuju ke kursi Jabrik dan lalu melepaskan penahan kursi Jabrik dan lalu dibawa keluar dari kereta itu. Pertarungan di udara pun sedikit terjadi dan mereka pun lalu jatuh ke rel. Akhirnya mereka pun berhadapan. Jabrik pun sedikit kesal karena Shin terlalu gila, hampir membunuh Jabrik. Shin lalu memberitahu bila bosnya sedang liburan, jadi diusahakan Shin melindunginya. Seketika rolling coaster sudah tiba di rel itu. Namun untung saja Shin bisa menghindari dan Jabrik pun juga bisa menghindari. Dan dengan mereka di udara, Jabrik lalu melemparkan 2 kunai ke arah Shin. Shin pun lalu berusaha menghindari kunai yang mengarah ke mukanya. Tapi kunai yang satunya berhasil mengenai kaki Shin. Shin pun lalu jatuh kembali ke rel itu. Dan seketika Shin menjadi lemas karena kunai tadi ada racunnya. Jabrik pun lalu meremehkan Shin bila itu ada ramuan yang dibuat oleh Jabrik sendiri. Dan Shin saat itu sudah tidak bisa melihat. Jadi mungkin Shin akan mati saat itu. Namun karena Sakamoto ingin sekali melindungi keluarganya, dari situ Shin juga berusaha untuk melindungi sekuatnya. Akhirnya Shin bisa kembali berdiri. Namun seketika rolling coaster sudah tiba di rel itu kembali. Namun untung saja Shin masih bisa menghindari dan malah menaiki rolling coaster itu dan lalu menangkap Jabrik. Akhirnya pertarungan sedikit terjadi di rolling coaster. Dan karena rolling coaster sudah berganti orang, Shin lalu melacak keberadaan Hana. Dan Shin pun menemukannya. Ternyata mereka sedang menonton acara penampilan Sugar Bunny. Akhirnya Shin menarik Jabrik dan terjun ke panggung aksi itu. Dan tidak tahu kenapa Shin sudah memakai kostum Sugar Bunny. Dan karena itu pertunjukan ceritanya Sugar Bunny menang. Akhirnya mereka bertarung di situ, dibuat pertunjukan. Dan karena Shin bisa membaca pikiran dan Sakamoto yang berada di situ, akhirnya Shin dapat menghindari serangan dari Jabrik berkat dengan ucapan dalam pikiran Sakamoto. Jabrik yang terus menerima serangan dari Shin, Jabrik pun sampai heran karena Shin bisa menghindari serangannya. Bahkan terlihat Shin juga menutup matanya. Dan karena Shin terus diarahkan oleh Sakamoto, akhirnya Jabrik terkalahkan. Dan terlihat 2 orang ini sedang mengawasi Sakamoto. Pria ini bernama Boylet dan wanita ini Obiguro. Dan mereka berdua juga mengincar Sakamoto. Obiguro yang terlihat akan menginjak barisan semut, Boylet pun mengingatkan bila jangan ambil nyawa selain target. Karena itu adalah moto Boylet. Beralih ke Shin. Untung saja mata Shin bisa diobati karena si Jabrik yang bernama Tatsu itu juga membawa penawar racunnya. Dan si Tatsu sudah diikat oleh mereka. Dari situ Sakamoto menanyakan siapa yang membayar Tatsu. Tatsu pun masih ngeyel bila dia cerita apakah dia akan dilepaskan. Saotang yang mendengar itu, Saotang pun lalu mendekat ke Tatsu dan lalu menancapkan kunai ke tubuh Tatsu yang ada racunnya itu. Dengan begitu Saotang lalu mengancam Tatsu
Bila Tatsu tidak mau bercerita, Saotang akan membuang penawar racunnya 1 tetes per detik. Dengan begitu, Tatsu pun lalu bercerita bila dia dibayar oleh perusahaan yang bernama Dondenkai. Dan itu tempat kerja beracun yang membuat Tatsu dan yang lainnya bekerja sendiri walaupun sulit. Dan Tatsu hanya bekerja paruh waktu di perusahaan itu. Dan Tatsu juga terdaftar dalam anggota GII. GII itu adalah asosiasi pembunuh yang mengurusi pembunuh profesional. Dan alurnya seperti ini dari segi pembayarannya. Dan Sakamoto dan Shin dulu juga anggotanya. Dan hanya ada sekitar 400 orang profesional di sana. Setelah itu, karena Tatsu penasaran menanyakan ke Sakamoto, apakah Sakamoto juga masuk dalam anggota Ordo? Belum dijawab, Hana dan Aoi mendekat ke mereka. Aoi yang penasaran kenapa orang yang ada di pertunjukan itu diikat. Shin pun lalu beralasan bila dia sedang latihan untuk meluluskan diri. Karena Aoi percaya, dia pun lalu mengajak untuk makan dulu. Mereka pun lalu berjalan meninggalkan Tatsu. Namun Shin pun kembali mendekat ke Tatsu dan mengambil salah satu kunai Tatsu dan meminta ke Tatsu untuk jangan mengganggunya lagi. Tatsu pun sampai heran kenapa dia tidak dibunuh oleh mereka. Shin pun lalu kembali berjalan. Namun si kecil Hana juga kembali menemui Tatsu, memasang plester di tangan Tatsu dan mengatakan bila pertunjukan Tatsu tadi sangat keren sekali. Hana pun lalu berlari kembali mendekat ke mereka. Setelah mereka pergi, Tatsu pun lalu membuka ikatannya dan akan pulang. Dan keluarga Sakamoto sudah akan makan. Namun Shin masih terlihat pusing karena mungkin efek samping dari penawar racun itu. Dan Shin juga belum bisa membaca pikiran. Mendengar itu, Saotang pun langsung panik karena Shin adalah pendeteksi mereka. Karena begitu, Saotang pun lalu mengajak pulang Sakamoto saja. Namun, mau gimana lagi? Karena wahana bermain belum selesai, mereka masih akan menuruti Hana dan Aoi. Dan setelah Hana dan Aoi kembali ke mereka, sehabis membeli minuman, Aoi pun menanyakan kenapa mereka terlihat aneh. Itu pun membuat mereka bertiga sampai gugup. Beralih ke Tatsu. Tatsu yang sedang membersihkan badannya di toilet. Dia pun ditemui oleh Boilet dan Ambiguru. Dan mereka menemui Tatsu itu hanya ingin menyelesaikan tugas Tatsu. Dan karena Tatsu tidak menyelesaikan tugasnya, mungkin dia akan dalam bahaya. Tatsu yang melihat mereka berdua itu konyol. Namun, Tatsu juga tahu bila dua orang pasangan itu paling brutal di Dondenkai. Karena dalam pertarungan belakang 2 tahun lalu, mereka membunuh lebih dari 100 orang. Tatsu pun lalu mengira mungkin kawanan Sakamoto akan dihabisi oleh 2 orang itu. Beralih ke Sakamoto, mereka sudah selesai makan. Karena mereka masih menuruti Hana dan Aoi, mereka lalu lanjut bermain wahana lagi. Hari pun sudah sore, dan sejauh itu mencoba permainan masih belum ada tanda-tanda pembunuh. Mereka mengira karena taman bermain terbuka dan terang, makanya tidak cocok untuk membunuh. Namun, Aoi malah mengajak untuk masuk ke rumah hantu. Seketika, mereka pun langsung kaget. Karena itu, tempat yang cocok untuk membunuh. Namun, mereka pun lalu berjalan masuk ke rumah hantu itu saja. Dan saat mereka memasuki rumah hantu, ternyata mereka sudah diawasi oleh Boilet dan Ambiguru lewat monitor CCTV di rumah hantu itu. Dan sesampainya di dalam, Shin pun lalu diserang oleh seseorang dari belakang. Namun hebatnya, tanpa sepengetahuan Aoi, Sakamoto lalu membuat orang itu menjadi patung. Dan ternyata hantu-hantu di dalam itu sebagian adalah orang yang dikirim oleh Dondenkai.
untuk menghajar mereka. Namun juga sebagian masih pemula. Mereka pun lalu lanjut berjalan. Beralih ke Boylet. Boylet dan Ambiguro yang masih mengawasi dan mencari celah untuk menghajar mereka. Ambiguro pun sampai tak sabar akan menghajar Sakamoto. Namun Boylet melarang Ambiguro untuk menyentuh Sakamoto karena Sakamoto adalah target Boylet. Dari situ, Boylet pun lalu mengingat kembali saat bersama Sakamoto dulu di pusat pelatihan pembunuh. Saat Boylet umur 15 tahun, dia menemui Sakamoto. Dan Sakamoto sudah umur 14 tahun. Dan Sakamoto saat itu dikenal hebat di pusat pelatihan itu. Bahkan sampai mengalahkan teman Boylet. Dan saat pertemuan itu, Boylet dan Sakamoto sering menghabiskan waktu bersama, bahkan di luar misi dan kelas. Dan saat hari Valentine, para wanita di pusat pelatihan itu banyak yang suka dengan Sakamoto, bahkan sampai memberi coklat ke Sakamoto, dan itu sangat banyak sekali. Namun Nagumo juga tak kalah dari Sakamoto. Dia juga mendapatkan coklat bahkan lebih banyak dari Sakamoto. Namun Boylet pun tak mendapatkan sama sekali. Bahkan Sakamoto menyuruh Boylet untuk memakan coklatnya yang dia dapat saja. Dan hanya itu yang diingat oleh Boylet dari Sakamoto. Makanya Boylet kesal dengan Sakamoto. Beralih ke Sakamoto, mereka pun masih terus berjalan di rumah hantu. Saotang yang terlihat takut, dia pun beralasan kesin meminum obat gugup. Namun ternyata itu adalah sake. Dan itu sampai membuat Saotang sedikit mabuk. Dan saat berjalan melihat pintu itu berisik, Saotang pun lalu membukanya. Dan ternyata itu berisikan orang yang menyamar zombie. Dan dari situ keributan terjadi. Dan seketika Sakamoto lalu dihajar oleh Boylet. Itu pun sampai menembus dinding atas. Dan dari situ Sakamoto dan Boylet lalu berhadapan. Dan Shin yang masih di bawah, dia masih menghabisi sebagian orang itu. Dan lalu mencari Hana dan Aoi. Namun Aoi dan Hana sudah dibuat pingsan oleh Ambiguro. Dari situ Ambiguro lalu mendekat ke Shin dengan para kawanannya. Namun seketika Saotang yang teler lalu mengajar Ambiguro. Dan itu sampai membuat Ambiguro mimisan. Beralih ke Sakamoto, Boylet pun masih mencoba untuk Sakamoto mengingat Boylet. Namun Sakamoto beralasan tidak mengingatnya dan hanya menanyakan keluarganya. Namun Boylet meminta ke Sakamoto untuk mencarinya sendiri karena Boylet bukan ibu Sakamoto. Seketika Sakamoto lalu menyerang Boylet. Namun Sakamoto dihalangi oleh bola bom yang dikeluarkan dari alat di tangan Boylet itu. Dan dengan begitu Boylet dapat mengajar balik Sakamoto. Beralih ke Saotang. Saotang pun lalu menyerang Ambiguro lagi. Namun pukulan Saotang hanya ditahan biasa oleh Ambiguro. Dan karena Ambiguro tahu Saotang sedang teler, Ambiguro pun lalu mengoyak kepala Saotang. Dan itu sampai membuat Saotang semakin pusing dan terkampar. Dan Shin pun seketika sudah diikat di meja oleh kawanan Ambiguro. Dan bahkan orang-orang itu menggunakan senso untuk memotong Shin. Haha, panik gak tuh Pri? Dan dari situ Ambiguro membuat peraturan ke Saotang. Setiap 10 detik Saotang harus menyerang Ambiguro. Dan bila gagal Shin akan pulang berkeping-keping. Namun seketika Saotang malah menangis saja. Itu pun membuat mereka sampai kaget. Beralih ke Sakamoto, dia sudah dibuat terkapar oleh Boylet dengan pukulannya tadi. Dan dari situ Boylet berusaha mengingatkan Sakamoto lagi.
bila Boylet berbeda dari 5 tahun lalu. Dan Sakamoto dulu adalah orang yang sangat keras. Namun sekarang menurut Boylet itu menyedihkan. Sakamoto pun lalu kembali berdiri dan akan menyerang Boylet. Namun masih saja digagalkan oleh bola bom Boylet. Sakamoto pun sampai kembali terkapar. Dari situ Boylet pun lalu menerangkan alatnya itu. Bola bomnya bernama SBB dan alat yang ada di tangannya bernama RDB ataupun roket mini. Dengan Boylet mengatakan itu, Sakamoto kembali mengingat Boylet dulu yang menerangkan alat yang dia pakai. Dan saat itu Sakamoto juga melihat racikan bomnya itu yang dicatat di kertas. Dan seketika Boylet pun lalu menyerang Sakamoto. Namun untung saja Sakamoto berhasil menghindar. Namun setelah berdiri, Sakamoto diajar habis-habisan oleh Boylet. Sembari Boylet menghajar, dia pun mengatakan bila Sakamoto adalah panutan Boylet karena bisa menyelesaikan semua misi dan mendapatkan coklat dari para gadis. Namun sekarang jadi lemah. Dan itu membuat Boylet sangat marah. Hingga seketika Sakamoto dibuat melayang oleh pukulan Boylet dengan bantuan roket mini di tangannya itu. Namun setelah itu Boylet diancam oleh Sakamoto di pikirannya bila Boylet akan dihabisi oleh Sakamoto. Dan setelah beberapa saat Sakamoto kembali berdiri dengan muka Sakamoto yang dulu dan berjalan mendekat ke Boylet sembari mengatakan racikan dan alat yang dipakai oleh Boylet itu. Dan itu sampai membuat Boylet heran karena Sakamoto tahu itu. Dan Sakamoto sudah mengingat Boylet. Maka dari itu Sakamoto mulai akan serius. Lu Shaotang dan Ambiguro masih saja bertarung. Shin yang masih diikat dan melihat pertarungan mereka berdua mengingat peraturan yang dibuat Ambiguro. Bila menyerang hanya dalam waktu 10 detik secara bergantian. Bila melebihi itu Shin akan dicincang-cincang. Dan saat Ambiguro mengatakan itu, Shin mengira pasti dia akan meninggoy. Tapi untung saja, Lu Shaotang masih bisa bertahan. Dan itu sedikit membuat Shin lega. Namun seketika, Shaotang berhasil dibuat terkapar oleh Ambiguro. Dengan begitu, Ambiguro lalu mengira bila permainan sudah selesai. Namun ternyata itu belum selesai. Shaotang masih saja bisa tertawa dan kembali untuk meminum jamunya. Dan itu membuat Ambiguro kaget, mengira apakah Shaotang itu pemabuk gila. Ambiguro pun lalu kembali menyerang Shaotang. Namun semua serangan dari Ambiguro dengan mudahnya Shaotang bisa menghindari. Setelah waktu Ambiguro habis, Shaotang langsung saja menyerang dengan cepat. Namun itu membuat Ambiguro senang. Dan bahkan Ambiguro meminta ke Shaotang untuk segera membunuhnya. Mendengar itu Shaotang memberitahu bila Shaotang tidak mau membunuh. Karena itu melanggar aturan keluarga. Karena Shin, Hana, Aoi dan Sakamoto adalah keluarga bagi Lu Shaotang. Mendengar itu Ambiguro lalu menyerang Shaotang dan mengatakan bodoh. Namun serangan itu hanya ditahan biasa oleh Shaotang. Dan karena Ambiguro mengatakan bodoh, itu membuat Shaotang sangat marah. Dan itu sampai membuat Ambiguro sampai merinding. Dan dengan cepatnya Shaotang lalu menyerang Ambiguro. Namun tiba-tiba serangan pukulan Shaotang terhentikan. Itu karena Shaotang kembali sadar dari meminum jamunya tadi. Membagongkan sekali, Bre. Namun semua itu membuat Ambiguro senang. Karena Ambiguro suka dengan saingan yang kuat. Dan Shaotang memang benar-benar membuat Ambiguro merinding. Dan akhirnya mereka akan dibebaskan. Beralih ke Sakamoto. Setelah Sakamoto menjadi kurus,
dan berjalan mendekat ke Boilet dengan ucapannya yang mengatakan semua bahan racikan alat Boilet itu dan sudah mengingat Boilet dan Sakamoto akan memulai serius. Namun Boilet masih saja meremehkan Sakamoto. Apa gunanya menjadi kurus karena bila bertarung dengan Boilet harus lebih cepat. Dan Boilet juga mengingatkan ke Sakamoto bila keluarga Sakamoto saat itu pasti sudah terancam. Namun Sakamoto tidak khawatir karena Sakamoto punya orang-orang yang dipercaya. Seketika Sakamoto lalu menghajar Boilet dengan sangat cepat sekali sampai pukulan itu menembus dinding ruangan. Dan sesampainya di luar ruangan itu, Boilet masih saja bisa mengarahkan pukulannya dengan bantuan roket di tangannya itu. Namun Sakamoto pun lalu mengadu pukulan itu dengan tangan kosong Sakamoto. Dan itu sampai membuat roket Boilet sampai hancur. Dan Sakamoto lalu menghajar habis Boilet. Dan setelah Boilet terseret ke belakang, Boilet pun lalu melemparkan semua bola bomnya ke Sakamoto. Sakamoto dengan tenangnya lalu menangkap semua bola bom itu dan lalu melemparkan kembali ke Boilet. Dan itu sampai membuat Boilet heran bagaimana bisa Sakamoto masih kuat setelah berhenti menjadi pembunuh. Dan saat Boilet terkapar dari bola bomnya itu, Sakamoto memberitahu ke Boilet bila Boilet itu memang kuat. Dan saat Sakamoto kuat seperti Boilet dulu, Sakamoto memakainya untuk menyakiti orang. Namun saat ini Sakamoto memilih untuk memakai kekuatan itu untuk melindungi orang yang dia sayangi. Dan itu malah semakin membuat Sakamoto kuat. Sakamoto pun lalu kembali menyerang Boilet dengan pukulan yang sangat begitu keras. Dan pukulan Sakamoto itu sampai membuat mereka berdua melayang menjebol gerbang wahana kincir angin, dan mereka berdua duduk di situ. Dan Boilet sudah bercucuran cairan merah di tubuhnya. Dan dari situ Boilet baru mengakui bila Sakamoto adalah Heart Boilet. Beralih ke Nyonya Aoi dan keluarganya, mereka sudah dibebaskan dan duduk di bangku taman. Setelah Aoi sadar, dia menanyakan ke Shin apa yang sebenarnya terjadi. Padahal tadi di rumah hantu, Shin pun beralasan bila mereka mungkin kecapean dan tertidur. Setelah itu, Aoi lalu menanyakan suaminya. Shin yang panik, dia lalu mencarinya. Sakamoto dan Boilet sudah turun dari wahana kincir angin itu. Tapi tak lupa penjaga biang lala juga meminta ganti rugi ke Boilet akibat kerusakan gerbong itu. Setelah itu, Sakamoto lalu membeli 5 bakpao. Dan Boilet lalu kembali menemui Sakamoto dan mengatakan bila Boilet kalah telak dari Sakamoto dan Boilet akan mundur. Sakamoto pun tidak menjawab dan hanya fokus memakan bakpaonya itu. Melihat itu, Boilet sampai pengen. Sakamoto pun mengasih bakpao yang sudah dia makan itu karena yang 4 itu buat keluarganya. Namun Boilet yang dikasih sisa itu masih senang sekali, bahkan menganggap itu beruntung. Dan tiba-tiba Shin sudah menemukan Sakamoto. Shin pun lalu berlari mendekat ke Sakamoto, mengecek seluruh tubuh Sakamoto. Dan karena Sakamoto berubah menjadi kurus dan itu sangat keren seperti dulu, Shin pun sampai bingung untuk memoto Sakamoto. Dan Boilet lalu menanyakan apa yang harus mereka lakukan untuk mengurus imbalannya. Karena Don Denkai akan terus berusaha membunuh Sakamoto. Seketika Sakamoto dibuat merinding karena Nyonya Aoi sudah marah besar. Akhirnya mereka diwawancarai oleh Aoi. Dan dari situ karena Aoi sadar mereka menyembunyikan sesuatu, akhirnya Sakamoto cerita yang sejujurnya. Dan setelah Aoi tahu dan mengerti, Aoi kembali mengingatkan aturan keluarganya nomor 6. Bila jangan saling menyimpan rahasia. Karena Aoi lebih suka dibicarakan daripada disembunyikan. Setelah itu karena sudah selesai, Aoi lalu mengajak mereka untuk menonton pawai. Mereka pun lalu menonton saja.
Dan di saat menonton pawai, Shin yang menanyakan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan semua itu. Dari situ Sakamoto mempunyai ide bila mereka harus mencari kliennya dan meminta mereka untuk menariknya. Ambiguro mendengar itu, dia mengatakan bila itu takkan mungkin bisa mencari kliennya karena hal itu diurus oleh GII. Dari situ Shin meminta tolong ke Boylet untuk mencari tahu lewat bos Don Denkai. Namun Boylet menolaknya karena itu sulit bagi Boylet. Dan Boylet pun lalu berpamitan akan pergi. Setelah itu karena Boylet tidak mau, Sakamoto akan menemui seseorang untuk mencari informasi tentang perusahaan Don Denkai itu. Dan hari pun sudah pagi. Sakamoto, Shin dan Saotang sudah berjalan pergi ke suatu tempat. Namun Shin sedikit kesal karena Sakamoto dalam semalam saja sudah kembali gemuk lagi. Setelah beberapa saat mereka sudah sampai di tempat tujuan, yaitu rental video. Karena tempat itu menjual informasi dalam bentuk film. Mereka pun lalu masuk dan mencari kaset Don Denkai. Setelah menemukannya, mereka pun lalu menonton saja. Dan dengan menonton film itu, Shin pun mencatatnya semua hal yang dibutuhkan di film itu. Selesai menonton, Sakamoto lalu membayarnya. Dan itu sangat mahal sekali, dengan harga 756.000 yen. Dan penjual informasi itu juga berpesan dengan Sakamoto untuk Sakamoto lebih hati-hati. Beralih ke Nagumo, dia sedang makan bersama dengan orang-orang. Namun satu orang ini curiga dengan Nagumo karena terdengar Nagumo bertemu Sakamoto dan bahkan sampai menyerang Nagumo. Dan orang rambut pirang ini bernama Shishiba dan wanita ini bernama Osaraki. Osaraki yang tidak mau memakan makanannya karena adanya bawang goreng. Shishiba pun lalu memanggil chefnya dan lalu menghajarnya. Kejam banget ya, Pi. Dan tiba-tiba seseorang kakek datang mendekat ke mereka. Dia bernama Iria dari GII. Kakek itu lalu memberikan sebuah foto ke mereka. Bila orang di foto itu telah membunuh pembunuh dari orang GII satu persatu, maka dari itu pihak GII meminta ke mereka untuk mengurusnya atas nama Ordo. Beralih ke Sakamoto. Sakamoto dan anak buahnya sudah sampai di gedung Don Denkai. Mereka akan menyusup ke dalam untuk mencari bos Don Denkai di situ. Mereka pun lalu memulai menyusup, meringkus satu persatu penjaga di gedung itu. Dan karena berkat film tadi, mereka mengetahui ruangan bos Don Denkai. Jadi lebih mudah untuk mereka mencarinya. Hingga seketika mereka sudah sampai di ruangan bos Don Denkai. Namun setelah membuka pintu, semua orang di situ sudah tergeletak semua. Namun Nagumo berada di situ. Nagumo yang melihat Sakamoto datang, Nagumo lalu memberitahu bila semua orang di manajemen atas Don Denkai, termasuk bosnya, sudah dibunuh oleh Nagumo. Namun Nagumo juga akan membunuh Sakamoto dan kawan-kawan. Seketika Nagumo pun lalu menyerang Shin. Namun ternyata itu hanya bercanda. Shin dan Saotang pun lalu menghajar Nagumo saja. Dan dari situ Nagumo bercerita bila Nagumo ke situ punya pekerjaan tersendiri. Dan sesampainya Nagumo di situ, mereka sudah terbunuh. Setelah itu Nagumo bercerita ke Sakamoto yang dikatakan oleh Iria tadi bila lebih 100 pembunuh dari organisasi yang dekat dengan GII terbunuh dengan kejam beberapa bulan belakangan. Dan itu jelas mereka mengirimkan pesan untuk GII. Dan orang itu juga meninggalkan jejak bertuliskan huruf X di lokasi setelah aksinya. Dan Ordo sudah diturunkan oleh GII. Dan Ordo itu adalah unit khusus GII, para pembunuh yang terbaik dari yang terbaik. Dan Ordo bekerja langsung untuk GII.
untuk membunuh para pembunuh yang berbahaya dan juga untuk menjaga ketertiban di dunia pembunuh. Mendengar cerita itu, Shin pun sampai kaget karena Shin tidak tahu bila Sakamoto dulu adalah bagian dari ordo. Setelah itu, Nagumo pun berpesan ke Sakamoto untuk hati-hati dengan tanda X tadi. Mendengar itu, Shin dan Saotang pun menjawab bila itu tidak ada hubungannya dengan mereka karena mereka sudah tidak lagi membunuh. Namun Nagumo mengatakan lagi bila kejadian itu dimulai saat imbalan untuk Sakamoto mulai dipublis. Dan ini lalu sedikit memperlihatkan seseorang yang dikatakan Nagumo tadi. Dia belajar menggambar X di suatu tembok agar simetris. Anjay, misteri lagi nih bre. Dan hari pun sudah berganti, keluarga Sakamoto sudah bekerja lagi di tokonya. Namun masih saja berdatangan seseorang yang mengincar Sakamoto. Namun dengan mudahnya masih bisa digagalkan. Dan Sakamoto yang menjaga kasir teringat kembali pesan Nagumo. Bila Sakamoto imbang dengan Boylet itu bisa gawat. Dan sepertinya 5 tahun itu lebih berpengaruh yang Sakamoto bayangkan. Setelah mengingat itu, karena Sakamoto belum tahu siapa dalang di balik semua itu, solusinya Sakamoto mengajak anak buahnya agar lebih kuat dan bersiap untuk serangan apapun. Dan Sakamoto pun lalu olahraga dengan sepedanya bersama Hana. Dan Shin melatih pikirannya, membaca pikiran pengunjung lalu mempersiapkan apa yang mau dibeli. Dan Saotang mencoba semua minuman untuk dia mabuk nanti. Sakamoto Taroってのは Pada keesokan hari, terlihat seseorang pria yang bernama Heisuke Mashimo. Dia mengecamp di salah satu rooftop gedung di kota Sakamoto tinggal. Mashimo yang mengasih makanan burung peliharaannya yang bernama Pisuki, dia bercerita bila biaya makan Pisuki 10.000 yen per bulan dan sisanya hanya 2.000 yen untuk Mashimo buat makan. Dan Mashimo sampai berandai-andai semoga saja bisa makan kenyang sesekali. Tapi menurut Mashimo, semua masalah itu akan hilang bila Mashimo berhasil membunuh Sakamoto karena imbalannya 1 miliar yen. Dan bila itu berhasil, Mashimo bisa makan kenyang dan makan sushi yang dia mau. Beralih ke toko Sakamoto. Saotang sedang melakban dinding kaca toko Sakamoto karena masih banyak sekali orang yang mengincar imbalan kepala Sakamoto. Dan itu sedikit membuat toko sampai rusak. Maka dari itu mereka butuh perbaikan. Namun mereka belum punya uang untuk itu. Dan Shin pun lalu memperlihatkan brosur ke Sakamoto bila besok akan ada turnamen poinball. Hadiahnya 1 juta yen. Dan bila bisa memenangkan turnamen itu, semuanya akan beres. Dan tiba-tiba Mashimo sudah datang ke toko Sakamoto. Dia mencari Sakamoto dan akan membunuh Sakamoto. Namun karena yang Mashimo tahu Sakamoto mode kurus dan dia tidak mengenali Sakamoto mode gemuk yang ada di depannya itu, dari situ Sakamoto beralasan bila dia adalah pekerja paruh waktu di situ. Dan walaupun Mashimo tahu toko itu bertuliskan Sakamoto, Sakamoto beralasan lagi bila toko yang bertuliskan nama itu ada banyak. Mendengar itu, Mashimo pun sampai sedih. Shin yang melihat Mashimo terlihat bodoh, Shin pun lalu membaca pikiran Mashimo. Dan isi pikiran Mashimo itu hanya ingin makan kenyang. Dari situ, Shin pun lalu meyakinkan Mashimo lagi bila nama Sakamoto itu memang pasaran dan ada banyak sekali. Mendengar itu, Mashimo pun tambah sedih karena masih mencari lagi dan tidak punya uang untuk perjalanan. Dan seketika perut Mashimo pun keroncongan. Dia pun lalu berjalan keluar. Mereka bertiga yang melihat Mashimo berjalan keluar, mereka pun lalu memberi bakpao untuk Mashimo. Dengan senangnya, Mashimo pun menerimanya dan bilang terima kasih ke mereka.
dan lalu berjalan pergi meninggalkan mereka. Melihat Massimo pergi, Sakamoto dan Shin pun sampai heran. Bagaimana bisa pembunuh bodoh seperti itu masih mempunyai umur panjang? Hari pun sudah malam. Massimo sudah kembali ke base campnya. Sembari merapikan tendanya, dia mengatakan keinginannya bila suatu hari nanti Massimo dan Pisuki akan tinggal di rumah besar. Dan Massimo akan membuktikan pada mereka, orang-orang yang berada di pekerjaan Massimo kemarin, bahwa mereka itu salah. Dan tiba-tiba angin kencang merobohkan tenda Massimo. Namun setelah itu, brosur turnamen poin bal itu juga terbang ke muka Massimo. Massimo pun lalu membacanya. Itu pun membuat Massimo senang dan akan mengikutinya. Setelah itu, hari pun sudah pagi. Sakamoto, Shin, dan Saotang sudah pergi ke lokasi turnamen. Sakamoto dan Shin akan mengikuti turnamen itu, dan Saotang hanya menjadi supporter mereka. Dan terlihat Massimo juga sudah mendaftar saja. Namun turnamen itu membutuhkan tim 2-3 orang. Dan karena Massimo sendiri tidak diperbolehkan oleh panitia. Namun Saotang yang melihat Massimo, Saotang lalu memanggil burungnya. Hingga seketika Massimo pun lalu berlari menghampiri mereka dan lalu memohon ke Shin untuk membantu Massimo. Akhirnya Massimo ikut dalam tim Sakamoto. Setelah beberapa saat, turnamen pun akan segera dimulai. Dan setelah berada di arena, Massimo menanyakan ke Shin apa yang harus Massimo lakukan. Shin pun memberitahu untuk menembak lawannya saja, dan juga jangan sampai menembak timnya sendiri. Saat ucapan turnamen dimulai, Massimo pun seketika langsung menembak 4 orang sekaligus. Itu pun sedikit membuat Shin kaget. Dan lalu giliran Sakamoto dan Shin. Dan setelah menjatuhkan beberapa lawannya, Sakamoto sampai memikirkan bila berhasil menang, Sakamoto bisa mengganti kaca toko, yaitu dengan anti peluru, dan juga bisa menambah varian ramen instannya. Dan Massimo pun merasa senang mempunyai kawan karena bisa menjaga temannya. Namun seketika karena Saotang banyak minum, dia mengatakan bila Sakamoto itu memang legendaris. Massimo yang mendengar itu, Massimo lalu kembali melihat foto Sakamoto. Namun Massimo masih belum percaya bila dia adalah Sakamoto. Anehnya, Saotang pun lalu mendekat ke Massimo untuk memperjelas itu, bila itu adalah foto Sakamoto saat masih kurus. Shin yang melihat itu, Shin pun lalu menjauhkan Saotang dari Massimo. Dan Shin lalu berusaha meyakinkan Massimo lagi bila itu bukan Sakamoto yang Massimo cari. Namun seketika Massimo lalu mengarahkan pistolnya ke Sakamoto. Karena Massimo sudah percaya bila itu Sakamoto yang dia cari. Dari situ Massimo berpikir akan mendapatkan hadiah dari kepala Sakamoto. Namun melihat akan ditembak dari atas, mereka pun lalu menghindar. Shin dan Sakamoto pun lalu menghabisi lawan di turnamen itu. Namun Massimo malah pergi ke lorong dan memanggil burungnya. Dari situ Massimo mengganti pistolnya yang sungguhan. Massimo pun lalu mengarahkan tembakannya ke arah Sakamoto. Shin yang menyadari lalu memberitahu ke Sakamoto. Dan Sakamoto yang akan menerima peluru itu lalu mencoba untuk menghindar. Namun peluru itu sedikit mengenai tangan kiri Sakamoto. Dan dari situ Shin juga menyadari bila Massimo adalah penembak jitu. Dan Massimo yang menyadari itu tidak mudah. Massimo lalu menjauh dari mereka. Shin yang melihat Massimo akan pergi, Shin pun lalu akan mengejar Massimo. Namun Sakamoto menghentikan Shin dan meminta ke Shin untuk menyelesaikan turnamen itu dulu. Setelah beberapa saat, Sakamoto dan Shin sudah mencari Massimo.
Namun karena Massimo berada jauh dari mereka, Shin pun tidak bisa melacaknya. Namun karena mereka terlihat dari config mirror, Massimo pun lalu melancarkan tembakannya. Untung saja Sakamoto bisa menghindar. Shin pun sampai heran dan terus mencari keberadaan Massimo. Namun karena mereka masih memakai alat yang terhubung untuk berbicara, Massimo pun lalu mengatakan ke Shin dan Sakamoto bila mereka termasuk hebat karena berhasil menghindari tembakan dari Massimo. Shin pun menjawab untuk Massimo jangan sombong, karena itu adalah peluru yang nyasar dari pantulan. Sakamoto yang mendengar itu lalu memberitahu ke Shin bila peluru Massimo itu mempunyai laju putaran yang tidak masuk akal dan itu memang dirancang untuk dipantulkan. Massimo yang masih mendengar perkataan mereka, Massimo juga memberitahu bila itu memang benar karena itu dirancang khusus oleh Massimo. Shin pun lalu berusaha mengingatkan Massimo bila mereka itu kawan, apakah Massimo tidak keberatan bila membunuh mereka. Namun Massimo tidak mau mendengar karena mereka sebelum kawan adalah pembunuh dan tujuan Massimo hanyalah membidik mereka. Massimo pun lalu kembali membidik Sakamoto dan Shin dan menembaknya. Shin dan Sakamoto pun terus berusaha menghindari semua peluru yang diarahkan ke mereka. Dan setelah mereka berhasil sembunyi dan Massimo berhenti menembak dan mengatakan bila Sakamoto dan Shin memang hebat, Massimo pun lalu menceritakan dirinya bila Massimo sejak kecil itu tidak bisa menyaingi teman-temannya berbagai hal. Namun Massimo hanya bisa bersaing bila soal menembak. Namun semua orang masih meremehkan Massimo. Bila seseorang hanya bisa satu hal, itu tidak berguna. Dan karena itu semua, Massimo dipecat dari pekerjaannya. Dan setelah dipecat dari pekerjaannya itu, Massimo akan membuktikan ke semua orang bila Massimo itu penembak jitu yang hebat. Dan yang ditargetkan Massimo itu adalah Sakamoto. Massimo pun lalu kembali mengarahkan tembakannya ke Shin dan Sakamoto. Sakamoto dan Shin yang menghindari tembakan dari Massimo, Shin pun lalu mengatakan ke Massimo bila semua perkataan Massimo itu masih didengar oleh mereka. Dari situ Shin pun memberi kata-kata kepada Massimo. Siapa yang peduli pendapat orang lain? Itu tidak penting. Kamu hanya perlu membuktikan diri pada dirimu dan dirimu sendiri saja. Mendengar itu Massimo pun sampai terkejut. Dan dengan Shin mengatakan itu, Shin bisa membaca pikiran Massimo dari jauh. Akhirnya Shin dan Sakamoto melihat keberadaan Massimo. Massimo pun akan kembali menembak Sakamoto. Namun saat Massimo akan kembali menembak Sakamoto, Sakamoto pun lalu mengambil batu kecil dan lalu dilemparkan ke senapan Massimo. Dan itu pun sampai membuat hancur senapan Massimo. Itu pun sampai membuat Massimo gemetar dan mengakui bila Sakamoto itu memang monster. Dan juga Massimo tidak akan bisa mengalahkan Sakamoto. Dan setelah beberapa saat, turnamen sudah berakhir dan pemenangnya adalah Sakamoto. Dan hari pun sudah malam dan Massimo sudah dibuat benjol-benjol oleh mereka. Massimo pun hanya bisa menangis dan mengatakan bila tidak enak menjadi orang lemah. Namun Sakamoto mengakui Massimo bila Sakamoto tidak pernah melawan penembak jitu sehebat Massimo. Mendengar perkataan Sakamoto itu sampai membuat Massimo kaget dan kembali menangis. Setelah itu mereka pun lalu akan pulang. Namun Shin juga tak lupa memberi bagian hadiah dari turnamen tadi kepada Massimo, yaitu cuma 50 yen. Itu karena sebagian hadiah tadi digunakan untuk memperbaiki kota. Dan hari pun sudah pagi. Sakamoto dan keluarganya sudah kembali bekerja.
dan Aoi juga senang sekali karena Sakamoto sudah memenangkan turnamen tadi. Walaupun uang hadiah tadi habis untuk memperbaiki God, bagi Aoi itu tidak kenapa-napa. Dan Shin yang berada di dekat Aoi karena penasaran lalu menanyakan ke Aoi, bagaimana Aoi bisa bertemu Sakamoto? Dan bagaimana saat Sakamoto mengajak kencan Aoi? Dan pertanyaan Shin itu sudah diceritakan di episode 1. Dan seketika Shin pun dihentikan oleh pikiran Sakamoto. Dan Sakamoto meminta ke Shin untuk tidak bertanya itu. Saat Sakamoto dan Aoi sedang menemani Hana sekolah, namun Aoi masih kepikiran dengan Shin dan Sauta. Bagaimana keadaan mereka yang menjaga toko? Aoi yang tanya begitu, menurut Sakamoto mungkin mereka baik-baik saja. Dan langsung beralih ke toko. Sautang dan Shin malah terlihat ribut karena Sautang memakai celemek Shin untuk pekerjaan kotor. Namun walaupun Shin marah-marah, Sautang pun masih ngeyel. Bila tidak boleh memakai celemek Shin, Sautang meminta ke Shin saja yang membersihkan kacanya. Mendengar itu, Shin pun tidak mau kalah. Karena menurut Shin, bila ditinggal oleh Tuan Sakamoto dan Nyonya Aoi, Shin yang memimpin di situ. Sautang mendengar perkataan Shin, Sautang malah memikirkan hal yang membuat kesal Shin. Dan karena Shin bisa membaca pikiran, itu malah menjadi masalah lagi. Dan dengan mereka ribut, tidak tahu kenapa Masimo ada di situ. Dan dengan mereka ribut, Sautang mengatakan, bila Shin terus membaca pikiran Sautang, itu membuat Sautang tidak tenang. Mendengar itu, Shin lalu berjalan pergi keluar saja. Dan Masimo yang masih berada di situ melihat bakpao yang berjatuhan ke lantai saat dilemparkan ke Shin tadi. Masimo meminta ke Sautang untuk Masimo makan saja. Namun Sautang malah meminta ke Masimo untuk pergi juga. Aduh, kasihan ya Bre. Dan Shin yang sedang berjalan, dia terlihat sedih. Dan Sautang yang masih berada di toko, dia lalu memikirkan Shin. Karena Sautang tidak pernah melihat Shin sampai ngambek begitu. Dan tiba-tiba datang 4 orang berseragam hazmat. Mereka yang membaca celemek Sautang bertuliskan Shin. Seketika Sautang sudah berada di mobil mereka dengan diikat. Dan salah satu dari mereka yang duduk di kursi depan, yang dipanggil Tuan Tanaka, Tanaka mengira Sautang yang ditangkap itu adalah Shin. Dari situ, dia lalu membicarakan tentang Shin. Bila Shin itu adalah subjeknya, dan bila Shin bisa membaca pikiran, itu sangat mengerikan. Dan dengan tertawa, Tanaka mengira, mungkin tidak ada orang yang ingin dekat dengan Shin yang seperti itu. Seketika, Sautang pun lalu menghajar Tanaka saja. Dan setelah itu, Sautang lalu memberitahu ke mereka bila Sautang itu bukanlah Shin. Beralih ke Shin, dia sudah kembali ke toko. Setelah masuk, Shin akan membiarkan Sautang meminta maaf dengannya. Namun, Shin melihat Sautang tidak ada di situ. Dan Sakamoto juga sudah pula. Dari situ, Shin memberitahu ke Sakamoto. Di saat Shin pergi dan kembali, Sautang sudah tidak ada. Namun, Sakamoto dengan mengecek handphonenya, Sakamoto tahu keberadaan Sautang. Dan kenapa Sakamoto bisa tahu? Itu karena tanda pengenal di celemek itu dilengkapi dengan GPS. Beralih ke Sautang, Tanaka pun sudah sampai panik karena yang mereka culik itu salah sasaran. Dan itu akan membuat Tanaka dalam bahaya nantinya. Namun sopir mereka itu terlihat berbeda dari tadi karena dia terus mengingatkan Tanaka, namun tidak didengar dari tadi. Dan dengan begitu, Sautang sudah merasa bersalah dengan Shin karena tadi sudah memikirkan hal buruk. Dan itu Sautang merasa itu mungkin karma bagi Sautang.
Dan setelah itu selesai, Shao Tang nanti akan meminta maaf ke Shin. Dan tiba-tiba Sakamoto dan Shin sudah terbang dengan motornya menuju ke mobil yang membawa Shao Tang. Shao Tang yang melihat Sakamoto dan Shin, dia pun senang sekali. Namun Tanaka juga senang karena Shin sudah mendekat ke mereka. Jadi bila Tanaka berhasil membawa Shin, mungkin dia akan selamat. Dan Shin yang membaca pikiran mereka, Shin lalu tahu bila dia berasal dari lab. Dari situ pertarungan jalan pun terjadi. 3 orang dari belakang lalu keluar untuk mengajar Sakamoto dan Shin. Dan ini sedikit scene dari pertarungannya. Untung saja Sakamoto dan Shin berhasil mengalahkan mereka. Dan Shin pun lalu meloncat ke atap mobil yang membawa Shao Tang. Namun setelah melihat 3 orang sudah berhasil dikalahkan oleh Shin dan Sakamoto, kini sopir Tanaka yang akan kembali menghajar mereka. Dan orang ini bernama Seba. Akhirnya Seba berhadapan dengan Shin. Namun setelah berhadapan itu membuat Shin kaget karena Seba bisa menghilang. Dan seketika Shin sudah dibuat melayang oleh Seba. Setelah itu Seba lalu meloncat ke motor Sakamoto dan langsung menghajarnya. Namun Sakamoto masih bisa menahan serangan Seba. Dan bahkan Sakamoto sampai mencekik leher Seba. Tapi karena Seba pintar, Seba lalu melubangi tangki motor Sakamoto dan langsung membakarnya. Dan Seba lalu kembali meloncat ke mobilnya. Dari situ Seba lalu mengatakan, tak heran bila Sakamoto disebut pembunuh legendaris. Dan Seba pikir mungkin Seba tadi sudah terbunuh. Dan akhirnya mereka hanya membawa Lu Shao Tang pergi saja. Dan terlihat Sakamoto dan Shin sudah duduk di pinggir jalan. Karena sudah kehilangan motornya, mereka juga tidak bisa mengejarnya. Namun karena Sakamoto masih membawa handphonenya, Sakamoto masih bisa mendeteksi keberadaan Shao Tang yang saat itu sudah sampai di Okutobi. Dari situ Sakamoto lalu menanyakan ke Shin, siapa sebenarnya mereka. Shin pun lalu memberitahu bila dia berasal dari lab dan itu fasilitas ilegal. Dan itu juga tempat di mana Shin dibesarkan. Dan mereka itu adalah kelompok orang aneh, namun juga tidak berbahaya. Mendengar itu, Sakamoto lalu memutuskan untuk membawa kembali Lu Shao Tang. Seketika Sakamoto dan Shin sudah sampai di lokasi Okutobi. Dan Okutobi itu adalah tempat samaran karena labnya berada di ruang bawah tanah. Dari situ Sakamoto lalu mengajak Shin untuk melihat tempat masa kecil Shin. Akhirnya mereka lalu masuk ke dalam. Namun sebelum Sakamoto dan Shin menuju ke ruang bawah tanah, Sakamoto dan Shin masih dipaksa untuk foto di museum itu dulu. Karena tidak bisa menolak, Sakamoto dan Shin akhirnya menuruti saja. Dan Shao Tang juga sudah sampai di ruang bawah tanah. Dia dibawa oleh Tanaka dan Seba. Di saat itu mereka ditemui oleh seseorang yang memakai topeng rusa. Dia lalu menanyakan ke Tanaka, apakah orang yang dibawa itu adalah orang yang mempunyai kemampuan telepati. Karena Tanaka salah sasaran, dia pun sampai keringat dingin. Dari situ rusa lalu memperingati Tanaka. Bila Tanaka berbohong, dia akan membunuh Tanaka. Dari situ, Seba lalu mengatakan, bila dia sudah mengetahui keberadaan Shin. Dari situ, rusa mengandalkan Seba untuk membawanya. Shao Tang dan Tanaka pun lalu dibawa pergi oleh anak buahnya. Beralih ke Sakamoto dan Shin, dia sudah sampai di pintu masuk menuju ke ruang bawah tanah. Namun setelah Shin memasukkan passwordnya dan itu salah, mereka lalu diserang oleh pintu keamanan ruang bawah tanah itu.
akhirnya Sakamoto dan Shin berhasil merusak keamanan pintu itu. Dan para ilmuwan di bawah tanah yang dipaksa oleh sekelompok orang tadi untuk terus bekerja, ilmuwan itu menyadari keamanan pintu depan sudah dirusak. Dan itu adalah Profesor Ishikawa. Dan saat Ishikawa akan ditembak oleh orang itu, seketika Sakamoto dan Shin sudah sampai di situ dan lalu menjatuhkan orang itu saja. Setelah itu Shin lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ishikawa lalu bercerita bila direkturnya sudah ditahan di lantai terbawah dan lab itu sudah dikuasai oleh kelompok pembunuh bayaran. Dan kelompok itu masuk sekitar 1 tahun lalu dan tujuan mereka mencari inovasi untuk membunuh karena pistol dan pisau sudah kuno bagi mereka. Dan mereka ingin menggunakan teknologi terbaru. Makanya mereka membutuhkan pemikiran cerdas para ilmuwan itu. Dan rusa itu adalah bosnya yang bernama Kashima. Namun masih ada beberapa pemimpin yang lain. Dan pesuruhnya yang memakai pakaian hazmat itu. Seketika Ishikawa yang menyadari bos menuju ke ruangan itu, Sakamoto dan Shin pun lalu disembunyikan di lemari oleh mereka. Beralih ke Lu Shaotang, dia sudah berada di penjara bawah tanah. Shaotang dengan batu kecil mencoba untuk membuka pintu penjara itu. Namun diingatkan oleh Tanaka bila itu percuma. Dan direktur lab yang berada di situ, yang bernama Asakura, dia juga mengingatkan ke Shaotang bila itu memang percuma. Dan dari situ Asakura menanyakan ke mereka, apakah Asakura harus memberi ide ke mereka untuk mereka kabur. Beralih ke ruangan Sakamoto dan Shin berada. Salah satu bos dari kelompok pembunuh bayaran itu sudah berada di situ. Dia bernama Mat Horiguchi. Dan kenapa Mat sampai ke ruangan itu? Karena terdengar ribut dari luar. Makanya Mat juga ingin ikut. Dari situ Mat lalu meminjam pena Ishikawa dan langsung menusukkan ke tangan Ishikawa. Itu karena anak buah Mat sudah pingsan. Mat penasaran apa yang mereka sembunyikan dari Mat. Seketika Shin pun lalu menyerang Mat dengan pena saja. Namun Mat pun dengan mudahnya menghindar. Dari situ Shin lalu menanyakan apakah Mat itu salah satu pimpinannya dan apa tujuannya. Mat pun lalu memberitahu bila dia akan melakukan penelitian yang hebat. Dan seketika Shin pun lalu diserang oleh Mat. Setelah menyerang Shin, Mat pun lalu akan bereksperimen. Mat pun lalu menyalakan saklar di lengannya. Dan ternyata itu adalah saklar untuk membolak-balikkan kata yang keluar dari mulut Shin. Karena serangan Mat tadi memasang jarum yang beraliran listrik di leher Shin. Mendengar itu Shin pun lalu menyerang Mat saja. Namun Mat pun terus menghindar. Namun setelah Mat menghindarkan sampai di lemari Sakamoto sembunyi, seketika Mat pun lalu dihantam saja oleh Sakamoto. Dan lucunya kepala Sakamoto berubah menjadi kotak karena tadi terjepit lemari. Dan setelah itu walaupun Sakamoto tidak tahu apa yang terjadi, Sakamoto lalu mengajak Shin untuk menyelamatkan tempat itu. Shin menjawab iya pun dengan kata-kata terbalik. Dan akhirnya Sakamoto akan memulai membersihkan rumah masa kecil Shin. Dan terlihat sisi badan Osaraki yang berada di luar Okutobi sudah berjalan akan masuk ke dalam. Dia akan menyelidiki tempat itu. Apakah ada hubungannya dengan Slur? Di saat Masimo menemukan uang 500 yen di bawah mesin penjual otomatis, kini Masimo kembali ke toko Sakamoto untuk membeli makanan enak untuk dirinya dan Bisuki. Namun sesampainya Masimo di dalam toko, dia dibuat terkejut dengan Hana yang sedang menangis sendirian.
Dan itu karena Hana yang ingin bercerita dengan Shin dan Saotang, namun mereka tidak ada. Masimo pun lalu mencoba untuk menenangkan Hana dengan dikasih permen dan biji pohon ek. Namun Hana masih saja menangis. Pisuki yang mengerti, dia mengingatkan ke Masimo. Dari situ Masimo akan mencari mereka. Hana yang mendengar itu, dia pun kembali tenang. Namun sebelum itu, Pisuki mencari dulu lokasi keberadaan mereka. Beralih ke ruang bawah tanah, Saotang yang baru tahu bila dia adalah Asakura, direktur di lab itu, dan dia akan memberi ide untuk kabur dari sel itu. Seketika, Saotang langsung marah dan mencekik Asakura. Karena Saotang mengira Asakura yang berencana untuk menculik Saotang. Dengan begitu, Asakura mengatakan tidak. Karena bila iya, tidak mungkin dia berada di sel bawah tanah. Dari situ, Saotang meminta ke Asakura untuk menceritakan semuanya ke Saotang. Namun sebelum bercerita, Kimi beralih ke lokasi Sakamoto dan Shin. Mat Horiguchi saat menerima hantaman Sakamoto itu, dia masih bisa berdiri. Dan Mat juga tahu bila Sakamoto adalah pembunuh legendaris yang terkenal. Dari situ, Sakamoto lalu kembali akan mengajar Mat lagi. Namun saat mengarahkan pukulan Sakamoto malah mengenai Shin. Dan ternyata karena Mat sudah memasang jarum di leher Sakamoto. Dan fungsinya itu untuk membuat bingung otak, menentukan mana kawan dan mana musuh. Mendengar itu dari Mat, seketika Sakamoto pun lalu menghajar Mat lagi. Dan kenapa Sakamoto bisa menghajar Mat? Karena Sakamoto hanya perlu memikirkan menyerang Shin. Namun setelah menerima hantaman tadi, Mat pun masih bisa kembali berdiri lagi. Dan sebelum lanjut ke pertarungan mereka, Kimi beralih ke sel bawah tanah lagi. Asakura sudah memperjelas ke Saotang bila Asakura bukanlah pelakunya yang mencoba untuk menculik Saotang. Dari situ, Saotang pun langsung marah ke Tanaka karena Tanaka yang mengira Saotang adalah Shin dan langsung menculiknya saat itu. Dari situ, Asakura yang mendengar nama Shin, dia pun lalu menanyakan ke Saotang apakah itu Shin expert, karena Asakura mengenalnya dan Asakura yang membuat Shin menjadi expert itu. Saotang pun sampai kaget karena Saotang pikir Shin terlahir dengan kekuatan seperti itu. Dari situ, Asakura lalu menceritakan ke Saotang tentang Shin. Saat teman Asakura yang bernama Ando meminta ke Asakura untuk mengurus Shin, dan dia lalu menghilang saja. Dan tidak tahu kenapa Asakura ingin merawat Shin. Dan dulu itu Shin adalah bocah biasa dan hidupnya berubah karena Asakura. Karena dulu saat Asakura melakukan riset tentang kekuatan supranatural di lab, dan saat Asakura sudah membuat racikannya, dan Shin yang baru bangun tidur, Shin pun lalu meminum racikan itu saja. Asakura pun sampai khawatir, tapi untung saja tidak terjadi apa-apa. Namun setelah beberapa saat, di saat berada di lab, Shin sudah bisa membaca pikiran semua orang di situ. Dan saat itu terjadi, selang beberapa waktu, semua orang di lab itu memilih untuk menjauhi Shin. Karena menurut mereka, Shin terlalu menyeramkan. Dari situ, saat Asakura mengerti, Asakura mencoba untuk membuat obatnya agar Shin tidak seperti itu. Namun saat itu Shin malah marah dengan Asakura dan Shin langsung pergi dari lab itu. Mendengar cerita itu, Saotang pun sampai terharu. Dan dari situ, Saotang lalu mengajak Asakura untuk meminta maaf bersama kepada Shin. Dan menurut Saotang, Shin sudah tidak marah lagi karena Shin sudah senang dengan kekuatannya itu. Dan bahkan itu membuat iri Saotang karena Sakamoto jarang berbicara dengan Shin. Setelah itu, Asakura lalu membuka kunci sel dengan cairan yang dia bawa.
Namun dengan membuka pintu, Asakura masih memikirkan Shin dan menanyakan ke Sautang, apakah Shin saat ini sudah tumbuh tinggi. Setelah pintu sel terbuka dan penjaga tahu, seketika Sautang lalu membuat terkapar penjaga itu. Dan Sautang lalu mengatakan, untuk Asakura melihat sendiri nanti. Beralih ke Shin dan Sakamoto. Mereka sudah dihajar habis-habisan oleh Mat Horiguchi karena Mat dengan alat yang bisa menghentikan serangan mereka. Dan saat Mat berhenti menyerang dan mengatakan untuk Shin terus membaca pikiran Mat semaunya saja, karena itu hanya kekuatan bodoh, dan Mat juga tak mengerti kenapa bos menginginkan Shin untuk penelitian. Mendengar itu, Sakamoto lalu membangunkan Shin dan mengatakan, bila kekuatan Shin itu tidak bodoh sama sekali. Dari situ, Mat pun lalu memasukkan semua cairan yang berada di pundaknya itu ke tubuh Mat semua. Hingga akhirnya, Mat berubah seperti monster. Melihat Mat berubah menjadi monster, Shin menanyakan ke Sakamoto, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi itu. Dari situ, Sakamoto yang akan mengajar Mat. Sakamoto menyuruh Shin untuk membelakangi Mat saja, dan menyuruh Shin untuk menghindari ucapan yang keluar dari pikiran Sakamoto. Dengan begitu, Sakamoto bisa mengajar habis Mat Horiguchi. Hingga akhirnya Mat diakhiri oleh Sakamoto saja. Dan setelah itu, para penelitian lalu mencopot jarum yang berada di leher mereka berdua. Dan setelah tercopot, para penelitian meminta maaf ke Shin karena dulu menjauhi Shin. Shin pun lalu memberitahu ke mereka bila Shin senang dengan kekuatannya. Dan Shin juga senang dengan tempat Shin saat ini, yang bekerja di toko Sakamoto sebagai kasir yang jago. Setelah itu, mereka berdua lalu berlari menuju ke ruang bawah tanah untuk mencari Sautang. Namun di saat berlari, tidak sengaja Sakamoto menginjak tombol. Hingga seketika pintu lubang di jalan itu terbuka. Sakamoto pun lalu menendang Shin agar tak terjatuh. Dan Sakamoto saja yang terjatuh ke lubang itu. Beralih ke ruang bawah tanah lantai 5. Di ruangan itu, Osaragi dan Shishiba sudah menghabisi banyak orang di situ. Dan terlihat Rusa dan 2 orang pemimpin lainnya sudah berada di situ. Dari situ, Shishiba menanyakan ke Rusa, apakah seluruh berada di tempat ini? Rusa menjawab, tidak mengerti yang Shishiba maksud. Dari situ, karena manufaktur senjata ilegal dan memaksa sandera, itu melanggar regulasi GII. Shishiba akan membunuh mereka. Setelah mengatakan itu, 2 orang pemimpin tadi sudah berada di dekat Shishiba. Namun seketika mereka berdua dihabisi saja oleh Osaragi. Melihat itu, Rusa pun sampai menangis. Dari situ, Rusa lalu membuka jahitan yang berada di tangannya. Dan itu sampai berubah wujud dan langsung menyerang Shishiba. Setelah itu, Shishiba tak mau kalah. Dengan kecepatannya, lalu membalikkan kepala Rusa dengan palunya itu. Setelah itu, Shishiba dan Osaragi lalu akan pergi. Namun saat mereka berjalan, Rusa masih bisa kembali berdiri lagi. Karena Rusa masih punya kerangka buatan. Hingga seketika, Sakamoto yang jatuh dari atas tadi baru sampai bawah dan menimpa Rusa. Dari situ, Sakamoto lalu menyapa Shishiba dan menanyakan kabar semua orang di Ordo. Shishiba pun lalu memperkenalkan Osaragi bila dia anak baru. Namun, Osaragi melihat Sakamoto. Osaragi mengira Sakamoto seperti boneka beruang. Setelah itu, Shishiba memberitahu ke Sakamoto bila Rusa adalah bos kelompok yang mengambil alih lab itu.
Dan dari situ, rusa pun kembali mencopot jahitannya hingga berubah seperti manusia senjata. Beralih ke Shin, dia masih mencari Lu Xiaotang. Namun seketika, Shin dihentikan oleh Sheba. Karena Sheba mendapat perintah dari rusa kemarin, maka dari itu Sheba akan menangkap Shin. Dari situ, Shin dihajar habis-habisan oleh Sheba yang tidak terlihat itu. Beralih ke Sakamoto, dia sudah bertarung dengan rusa. Shishiba dan Osaraki, mereka malah berpamitan ke Sakamoto karena mereka berdua ada urusan. Sakamoto yang memberi salam ke semua anggota Ordo. Seketika Sakamoto sudah dibuat melayang oleh si rusa itu. Shishiba dan Osaraki pun mereka sudah berlari untuk mencari Slur. Namun Osaraki masih kepikiran dengan Sakamoto dan menanyakan ke Shishiba apa Tuan Beruang akan baik-baik saja. Dan bahkan menurut Osaraki, Tuan Beruang tidak terlihat kuat sama sekali dan mungkin dia akan mati. Dan Shishiba juga mengira bila boneka jahit itu sangat kuat dan mungkin Sakamoto akan kesulitan. Beralih ke Shin, Shin pun sudah dihajar habis-habisan oleh Sheba. Hingga seketika Shin tertusuk dengan pisau yang dibawa Sheba. Namun dengan begitu Shin meninggalkan jejak di baju Sheba. Dan dari situ tiba-tiba Sheba sudah dihabisi oleh Massimo dengan senapannya itu. Wah, bakal seperti apa ya Bre? Lanjut nanti ya. Bila mau sawer dan anime, link ada di deskripsi ya. Terima kasih.